Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Semoga Tuhan memberkati kita dan semoga kasih-Nya senantiasa kita rasakan dan kita hidup di dalam kasih dan penyertaan Allah. Saudara, kita masih akan membahas tentang vegetarian. Kita kemarin membahas tentang ajaran vegetarian dalam Alkitab. Lalu yang kedua, kita membahas apakah Yesus itu seorang vegetarian atau tidak. Dan ternyata tidak. Lalu sekarang kita akan membahas bagaimana sikap orang Kristen. Apakah orang Kristen harus menjadi seorang vegetarian? Saudara, kita tahu bahwa kekristenan mengajarkan pengendalian diri. Kekristenan mengajarkan tentang cinta kasih. Kekristenan mengajarkan tentang relasi yang benar dengan Allah dan sesama, yaitu spiritualitas. Kekristenan bukan tumpukan aturan-aturan yang harus dijalani, bukan. Tapi sebuah pembaharuan hidup untuk mewartakan kasih Allah Sang Juru Selamat. Dan itu dinyatakan dalam hidup yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Masih belum menjawab pertanyaan, bagaimana dengan sikap kita tentang ajaran vegetarian? Baik, kita membahas hal ini dan kita harus membuka Alkitab untuk kita cermati firman Tuhan itu. Saudara, kita akan mulai membaca Kitab Kejadian pasal 9. Kejadian pasal 9 pada ayat pertama sampai yang ketiga. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Perhatikan ayat yang ketiga. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Kejadian 9 ayat 1, 2, dan 3. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saya ulang baca ayat yang ketiga. Kejadian 9 ayat 3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan membaca Kejadian 9 ayat 1, 2, dan 3, terutama ayat yang ketiga, kita bisa melihat dengan gamblang dan mengerti bahwa perjanjian Allah dengan Nuh memberi implikasi yang baru terhadap apa yang boleh dimakan manusia. Ayat 3 dengan jelas mengungkapkan bahwa sejak zaman itu Tuhan mengizinkan Nuh dan manusia secara umum, ya termasuk kita, untuk memakan makanan tidak hanya tumbuh-tumbuhan hijau, tapi juga binatang. Kejadian 9 ayat 3. Dan saudara tahu bahwa ketentuan ini tidak pernah lagi dibatalkan. Oleh sebab itu,
Bagi yang tidak vegetarian, itu tidak masalah. Makan daging, oh tidak masalah. Bagi yang vegetarian, oh tidak masalah juga. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya, bukan dengan makanan itu untuk kesombongan, dan bukan untuk merendahkan orang lain atau saudara kita yang lain, bukan untuk melecehkan apalagi menghakimi. Itu. Nah, kenapa? Karena kekristenan mengajarkan supaya kita menghargai orang yang berbeda dengan kita, bahkan yang memiliki satu sikap hidup yang berbeda. Untuk itu, saya mau mengajak kita untuk membaca bagian yang lain, yaitu dalam kitab Roma pasal 14, Roma pasal 14 ayat 2 dan 3. Roma 14 ayat 2 dan 3 yang demikian sabdanya. Saya akan mulai baca pada ayat yang pertama. Jadi Roma 14 ayat 1, 2, dan 3 yang demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Roma 14 ayat 1, 2, dan 3. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat ini menjadi penting di dalam kitab Roma, karena pada masanya orang lalu dibedakan jadi dua, yang vegetarian ya yang tidak. Yang vegetarian dianggap lemah iman, sementara yang tidak dianggap kuat iman. Tapi oleh satunya lagi, bagi yang vegetarian menganggap mereka itu justru yang suka menghakimi dan seterusnya. Bacaan Roma 14 ayat 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 Roma 14 memberi catatan penting. Baiklah kita tidak saling menghakimi dan tidak perlu menganggap yang lain lebih imannya lemah, tapi kita menghargai karena semua adalah orang-orang yang dipilih Allah. Nasihat ini penting supaya kita memahami. Saudara, saya mengerti kalau ada di antara kita yang makan ini itu, sementara aku tidak. Makan daging juga, tapi tidak sembarang. Ya karena saya punya pertimbangan tertentu, kesehatan misalnya. Tidak usah saya menganggap, oh kamu ngawur ya. Dan tidak usah Anda mengatakan, oh itu lemah iman. Tidak. Tidak. Yang penting adalah kita sungguh-sungguh menghayati kita sebagai umat Allah yang berelasi dengan Tuhan, dan kita bersama-sama menjalani hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen boleh vegetarian, boleh tidak. Tapi dua-duanya yang paling penting adalah orang yang beriman harus mampu mengendalikan diri. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu menghayati kebenaran sabda Tuhan dan mampu mengendalikan diri untuk tidak menghakimi, untuk tidak menyalahkan, tapi apapun yang dilakukan, baik yang vegetarian, baik yang bukan, kami semua mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang lebih dari itu, kami semua ingin hidup sehat, tidak hanya secara rohani, tetapi juga tubuh jiwa kami. Tuhan berkatilah, bahkan yang kurang sehat berkatilah untuk memiliki semangat hidup, dan kami semua saling menopang. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Semoga itu menjadikan kekuatan kami untuk bisa menjalani hidup dengan pengendalian diri
bagi kemuliaan Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Amin.